Hai Nis. Hai Riz, Oh iya Nis. gimana gimana? Mm-mm. Ya, apa kabar Nis? Alhamdulillah sehat sih Riz. Kamu ya opo Riz? Oh iya, puji Tuhan baik. Ya Nis, jadi hari ini aku pengen Mm-mm. nanya-nanya Nis tentang KP2-mu. Mm-mm. Jadi dari awal Oh, prosesnya, mulai dari cari perusahaan, sampai magang, sampai ujiannya itu gimana ya? oke. Flashback sih ya. Kita kan KP2 awal tahun kemarin kan ya, semester Iya kemarin. benar. Ini aku cerita berdasarkan pengalamanku ya Riz ya. Ya, Jadi kalau aku dulu itu emang 2020 awal magangnya, terus akhir tahun 2019 November Desember itu kan KP2 tuh berdua partneran. iya benar. Nah, aku sama partnerku ini kita tuh nyari-nyari info. Cuma memang setelah kita kulik-kulik tanya sana sini itu sebenarnya ada beberapa cara sih. Maksudnya kayak pasti kan bingung tuh kita dulu awalnya cari perusahaan dulu atau cari topik dulu atau ketemu dosennya dulu dan segala macem. Nah, ternyata semua itu nggak ada yang benar atau salah, tapi memang bergantung pada kondisi saat itu. Jadi kalau aku kalau aku tuh kebetulan kemarin itu ketemu ketemu dosen Hobi ya. dulu sih. Heeh, ketemu dosen. Aku ketemu dosen A sebenarnya. Nah, ketemu dosen A dan nanya-nanya sih ke beliau kira-kira bisa pakai topik apa ya. Kebetulan waktu itu beliau apa ya, mengajar tentang SPK, terus juga apa keuangan, statistika kayak gitu-gitu. Nah, harapannya sih mungkin nanti kan berarti topiknya kurang lebih seperti itu. Itu tuh waktu itu aku belum ketemu topik sih, belum ketemu topik realnya. Cuma udah sempet curcol ke dosen kan bingung pol. Ya apa ya, ya apa. Terus akhirnya sama dosennya dibantu. Terus ya udah seiring berjalannya waktu, aku tuh sambil nyari perusahaan. Jadi sambil nunggu dosen juga kan dosen apa ya punya kerjaan lain juga kan. Ya Ya. udah aku sambil nyari nih sama temenku. Ya udah kita coba cari-cari dulu yuk perusahaannya. Terus aku ketemu di pabrik gula. Cerita deh ke dosen kalau misalnya di sana gimana ya kira-kira gitu. Oh, ya boleh gitu kan. Mungkin kalau di sana nanti kamu bisa pakai topik ini, topik A, B, C gitu kan. Oh iya benar-benar begitu. Akhirnya kita ke perusahaannya nih, kita hubungi dulu sebelumnya sambil ngirim form ke perusahaan. Dan ini kan formnya kita bikin ngajuin ke PAJ dulu kayak biasanya. Nanti PAJ kan ngeluarin surat tuh. Nah, Iya benar. habis itu kirim ke sana. Terus ternyata dapat balasan surat. Dapat balasan surat, kita diterima tuh, tapi kita posisi diterima masih belum tahu pakai topik apa. Tapi mereka tuh kayak, oke, kamu bisa magang di sini kayak gitu. Oh, Setelah itu berarti akhir, mm-mm. ngajuinnya cuman surat pengantar dari kampus saja ya, nggak pakai proposal. Heeh, nah ini beda lagi. Jadi proposal ini juga ada beberapa perusahaan mereka yang oke kamu sebelum ke sini harus ngirim proposal. Ini teman-temanku sih, teman-temanku ada yang kayak gini. Tapi ada juga yang mereka itu ya udah kamu diterima dulu gitu kan. Tapi nanti kamu tetap ngirimin proposal sambil berjalannya waktu. Tapi ada juga yang perusahaan itu ya udah nggak usah, yang penting kamu sudah ngirim surat pengantar Hmm. kayak gitu. Ini juga bukan apa ya salah benar atau harus seperti itu enggak, tapi balik lagi bergantung kondisi pada saat itu kan Iya benar. kayak gitu. Setiap perusahaan pun punya ketentuan yang beda-beda. Perusahaanku yang tak tempati kemarin sama yang kamu tempat kemarin kan pasti beda, Toris. Jadi Iya, kayak ketentuannya pun beda. Nanti kan kamu pasti cerita juga kan. iya, iya. Terus habis itu akhir Desember, apa ya, akhir-akhir bulan Desember itu habis UAS. Iya, habis UAS. Aku sama partnerku ini, kita tuh ke sana kunjungan. Setelah kunjungan, ternyata kita setelah ngobrol sama orang sana, kita Mhm. ketemu topiknya. Ternyata mereka, oh kami yang sedang terjadi kendala atau yang sedang ada apa ya, sesuatu yang mungkin bisa dibantu selesaikan itu kasus X gitu. Oh ya udah kasus X gitu kan. Tapi ternyata setelah kita sadari topik tersebut itu nggak sesuai sama Dobing yang kita ajak ngobrol kemarin. Akhirnya kita cerita dong, cerita baiknya gimana, apakah ganti
perusahaan atau ganti dubbing atau kayak gimana. Terus akhirnya ngobrol sama beliau, ternyata dosennya bilang, "Oh, nggak apa-apa, justru kalian harus nyesuaiin dengan, topiknya kalau misalnya kan udah ketemu duluan," kayak gitu. Dan dosennya tuh nggak ada masalah yang mungkin sempet takut sih kayak, emang nggak apa-apa ya kalau kita ganti dosen ini?" Gitu kan. Ternyata justru beliau yang kayak nyaranin gitu loh, Riz, "Ya Hmm. udah kamu coba tanya dosen X sama Y ya," gitu kan. "Oh, Hmm. iya iya, baik," gitu. Akhirnya kita nanyain, ternyata yang dosen yang kita tanyain itu setuju dan terima gitu loh. Terus ya udah akhirnya kita ganti dosen dan maksudnya dosen yang tadi itu kita pikir kan takut nggak enak dan gimana, tapi Ya, ternyata beliau enggak, malah, "Oh, it's okay, justru kalian harus ke ini, yang lebih, apa sih namanya, yang sesuai lah," kayak ya, gitu. ya. Jadi nggak ada masalah, kalian nggak usah kayak sungkan dan segala macam. Hmm. Nah, satu poin sih yang menurutku di sini bisa diambil itu, kalau misalnya kita bingung, bener-bener bingung mau perusahaan dulu, mau topik dulu, atau dosen dulu, kalau bener-bener udah bingung banget mending cerita ke dosen sih menurutku. Pertama cerita ke dosen yang menurutmu itu nyaman buat kamu ajak cerita, ajak ngobrol. Karena kayak gini kan kita dapat gambaran, terus kita ternyata secara nggak langsung juga dibantu sama dosen tersebut. Yang kedua, biasanya tuh dosen punya project, iya nggak sih? Iya benar. Project perusahaan, bener kan? Project yang Iya. dipegang, beliau-beliau, "Oh ini Nak, saya punya project ini, kamu mau nggak KP2 ini?" Gitu. "Oh iya," kayak gitu. Jadi mungkin dengan kita cerita ke dosen, kita juga dapat solusinya gitu. Hmm. Terus juga untuk ke perusahaan itu tadi, kita bisa minta dulu, apa ya, surat pengantar dari PAJ untuk ke perusahaan yang ingin kita kunjungi. Nah, ini posisinya kita belum ngobrol ke dosen, tapi kita pengen ke perusahaan itu dulu, itu juga nggak masalah. Jadi, aku nih ngajuin surat ke PAJ, terus nanti Mbak Yani kan, itu nanti yang akan ngurusin surat pengantarnya kayak gitu. Ya udah nanti langsung diurus dari PAJ surat pengantarnya, terus kita langsung kirim, tapi ada yang harus mengirimkan proposal. Kalau aku kebetulan kemarin tuh ternyata kita udah bikin nih Riz, tapi ternyata sama perusahaan itu nggak perlu. Oh. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya, oh oke, ya udah. Jadinya kita lanjut di perusahaan itu. Nah, terus kita magang itu bulan Januari. Januari kemarin aku tanggal 6 Januari 2020, awal tahun. Itu kan masih sebelum pandemi, jadi ya udah, magang kayak biasa sih, dan kita itu ada syarat minimal ya 96 jam ya, Riz, ya, kalau nggak Iya salah? benar, 96 jam. Mhm. Jadi ada 96 jam minimal kita harus, bekerja lah istilahnya. Tapi 96 jam ini juga bisa lebih, nggak harus 96, tapi Iya benar. minimal. Karena ada beberapa perusahaan yang mereka, "Oke, kamu bisa kerja di sini, bisa magang di sini, tapi minimal 1 bulan," atau ada yang minimal 2 bulan, kayak gitu. Nah, ini juga nggak ada, keharusan harus 1 bulan kah, atau harus 96 aja kah, itu nggak ada. Pokoknya minimal 96 jam kerja, selama 96, ya udah kalau memang perusahaan minta 1 bulan, karena kan itu ketentuan dari sananya, ya kita harus ikuti juga, kayak gitu. Yang penting kita udah memenuhi persyaratan dari administrasi kita lah istilahnya, kayak gitu. Kita magang 96 jam, kebetulan waktu itu aku eee, nggak nggak 96 sih, agak lebih-lebih gitu, karena memang ya itu tadi, sesuai dengan perusahaannya Iya, kan. iya. Nah, pada saat kita magang itu, aku sambil, jadi bukan bukan gitu sih, kayak kita tuh kerja bener-bener kayak orang kerja. Jadi Senin masuk jam 7, terus pulang jam berapa, nanti hari Jumat itu masuknya jam berapa, setengah hari doang, kayak gitu. Kebetulan aku masuknya itu sampai hari Sabtu sih di perusahaanku, jadi kita Sabtu sampai setengah hari doang. Nah, karena kita seharian itu nggak kerja terus ya, kadang kalau misalnya udah selesai, kita butuh data udah selesai, kita tanya ke sana kemari, atau wawancara dan segala macam, itu kita langsung nyicil kerjaan yang bisa kita kerjain. Jadi waktu itu aku sama partnerku pertama kita nyicil proposal. Nah, yang perlu diperhatikan juga nih, Riz, kadang tuh aku dulu sempet bingung sih, beneran, aku sempet bingung. Proposal tuh ada 2 ya ternyata, proposal perusahaan sama proposal KP2. Nah, proposal perusahaan ini tuh tergantung dari perusahaannya. Kalau aku kebetulan kan
nggak perlu proposal ke mereka. Mhm. Tapi proposal KP2 ini adalah, apa ya series namanya, kalau kita di TA itu kalau mau bikin TA kan harus bikin proposal juga. Iya benar. Nah, jadi kita harus bikin proposal KP2-nya. Nah, proposal KP2 ini sih yang jangan sampai kelupaan, dan kalau bisa kita udah selesaiin di awal, karena nanti ketika kita masuk, kan kuliah bulan Februari tengah iya Februari awal tengah gitu. Pas kita Februari masuk, langsung kita kumpul nih proposal kita untuk mendapatkan ya surat istilahnya surat tugas, terus nanti dapat kartu bimbingan kayak gitu. Selama kita bekerja apa namanya, selama kita magang kan kita belum dapat nih kartu bimbingan. Jadi kita catat-catat dulu sendiri misalnya, oh aku tanggal sekian itu ngapain sama bapaknya perusahaan. Jadi kita nanti ada dosen pembimbing di kampus sama pembimbing dari perusahaan kayak gitu. Nanti kita juga ada kartu bimbingan ke dosen kita sama kartu bimbingan dengan perusahaan. Jadi nanti kalau misalnya mungkin kita konsul ke beliau, jadi bukan bukan apa ya istilahnya, bukan hanya ke kampus doang, bukan hanya ke dosen pembimbing kita, tapi kita juga harus konsul ke bukan konsul juga ya istilahnya mungkin tanya-tanya atau diskusi segala macam dengan pihak perusahaan kita kayak gitu. Itu dicatat-catat dulu sih kalau aku dulu gitu. Ya udah pada saat magang itu nyicil proposal, terus nyicil ngerjain data-dataku, masuk-masukin karena kan lumayan banyak punyaku waktu itu. Ya udah kita nyicil aja. Jadi, keuntungannya atau positifnya kan kita udah nyicil tuh, karena nyicil jadi nanti di akhirnya tuh nggak terlalu berat banget gitu loh. Mungkin kayak bab-bab 1, bab 2 kayak tinjauan pustaka gitu kan, itu kan bisa dicicil sedikit demi sedikit. Nah, jadi waktu itu aku sama partnerku itu, kita sempet sampai jalan-jalan ke perpusdanya sana, kan aku bukan di Surabaya, Riz. Oh, Jadi iya. kita ke perpusda nyari-nyari buku, ya sambil refreshing lah, kita Mhm. jalan kayak gitu. Gitu sih. Terus setelah itu nanti masuk, eee, ngumpulin proposal, terus nanti kita dapat surat tugas, nanti kita langsung harus nyelesain, laporan kita. Jadi, kita harus segera nyelesain laporan kita nanti untuk ujian. Jadi ada ujiannya Ada juga, waktunya ada ya nih, sidang ya kan? yes, bener, itu nanti ada sidang KP2-nya itu nanti yang nguji dosen pembimbing kita sendiri. Kalau TA kan dobingnya 2, tapi nanti pengujinya bukan mereka doang, ada dosen penguji lain. Tapi kalau KP2 ini dosen pengujinya 1 dan yang nguji juga mereka. Kayak gitu sih, Riz, sejauh itu, pengalamanku. Nah, Kalau iya. dirimu ya apa, Riz?